Halo semuanya, saya Muhammad Fatur Rahman Al-Bahri dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Dan pada kali ini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, karya Wijanarto. Buku ini terbit di tahun 1994, 93 maksud saya. Dan sedikit tentang cerita buku ini. Buku ini meliputi ketentuan pasca UU Perbankan 1998 dan UU Bank Indonesia tahun 1999. Dan di buku ini kebanyakan membahas tentang hukum dan pasal perbankan yang ada di Indonesia. Buku Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia ini ditulis oleh Wijanarto. Buku ini diterbitkan oleh Grafiti dengan jumlah halaman lebih dari 200 halaman, kalau nggak salah sampai 300 halaman di sini. Dan sebagai karya, buku ini menjadi salah satu referensi utama dalam mempelajari hukum tentang perbankan di Indonesia. Perbankan merupakan salah satu sektor vital dalam perekonomian. Perannya bukan hanya sebagai lembaga keuangan, melainkan juga sebagai instrumen kebijakan moneter dan penjaga stabilitas ekonomi nasional. Buku karya Wijanarto ini hadir sebagai jawaban atas segala kebutuhan masyarakat akademis maupun praktisi untuk memahami hukum perbankan secara lebih komprehensif. Secara garis besar, buku ini membahas beberapa hal penting seperti dasar-dasar hukum perbankan dan sejarahnya, lalu kerangka regulasi perbankan yang diatur melalui undang-undang serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, lalu jenis dan kegiatan usaha perbankan, rahasia bank serta pengecualian hukum, hubungan hukum antara bank dan nasabah, dan terakhir buku ini membahas pengawasan perbankan, sanksi hukum hingga isu kontemporer seperti tantangan di era digital. Namun buku ini memiliki kelebihan dan kekurangan, seperti bahasanya itu sangat komprehensif dan sistematis. Namun karena demikian itu memudahkan kita sebagai pembaca untuk mengikuti alur dari materi. Lalu bahasa yang digunakan akademis namun tetap komunikatif sehingga bisa dipahami oleh orang awam seperti kita. Tapi kekurangan dari buku ini seperti pada beberapa bab, buku ini terlalu padat dan teoritis sehingga edisi yang digunakan seperti edisi yang lama. Maka beberapa regulasi yang belum diperbarui sesuai perkembangan terbaru. Pengalaman saya membaca buku ini, saya merasa buku ini membuka wawasan bahwa dunia perbankan tidak bisa lepas dari hukum. Setiap produk, transaksi, hingga layanan bank memiliki konsekuensi hukum yang harus ditaati. Saya juga menyadari bahwa betapa pentingnya regulasi perbankan dalam melindungi nasabah dan menjaga stabilitas keuangan dan ekonomi negara. Di sisi lain, buku ini juga menegaskan bahwa hukum perbankan harus adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama menghadapi tantangan digitalisasi dan munculnya teknologi finansial. Sebagai penutup atau kesimpulan dari resensi buku ini, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia oleh Wijanarto menurut saya bacaan yang sangat bermanfaat, baik untuk siswa, mahasiswa, akademisi maupun praktisi hukum dan perbankan. Walaupun ada beberapa kekurangan, nilai manfaat yang diberikan oleh buku ini sangat besar. Buku ini menegaskan bahwa pentingnya regulasi yang kuat untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem perbankan di Indonesia. Saya sangat merekomendasikan buku ini bagi Anda yang ingin memahami dunia hukum perbankan lebih dalam. Mungkin demikian resensi buku pada kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di resensi buku berikutnya. Dadah.